And it goes a little something like Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dennis di podcast Hamin 100. Dan di episode ketiga ini gue pengen sharing mengenai masih 25 sifat yang harus lo miliki menjelang pernikahan. Yang ketiga adalah positive thinking. Jadi berprasangka baik itu harus banget lo miliki, lo persiapkan sejak dini sebelum lo menikah. Kenapa? Karena positive thinking ini sangat penting. Jadi kita harus berprasangka baik dalam berbagai hal, khususnya dalam pernikahan. Sebenarnya di luar pernikahan pun ini sangat perlu, tapi ini gue akan ngebahas betapa pentingnya dalam pernikahan. Kenapa? Karena yang pertama, kita akan menghadapi begitu banyak cobaan dalam pernikahan. Seperti sebelumnya sudah pernah gue jelaskan bahwa pernikahan itu adalah sumber cobaan. Karena tadi gue udah pernah jelasin di episode pertama bahwa salah satu prestasi terbaik syaitan adalah perceraian. Nah, karena pernikahan itu banyak sekali cobaannya, ujiannya, permasalahan atau konflik yang akan lo hadapi. Jadi penting banget lo berprasangka baik atas setiap cobaan yang ada. Lo harus berprasangka baik bahwa cobaan ini baik untuk lo. Cobaan ini untuk membuat lo lebih dewasa. Cobaan ini datang atas izin Allah. Cobaan ini ada. Itu nggak mungkin Allah kasih cobaan yang hambanya nggak bisa ngelewatinnya gitu. Cobaan ini bisa jadi misalnya cobaan sakit itu adalah penghapus dosa. Cobaan ini adalah bahan untuk kita belajar gitu. Jadi kita harus berprasangka baik terhadap cobaan ini ya. Ingat bahwa segala sesuatu ketetapan yang datangnya dari Allah adalah yang terbaik untuk kita ya. Walaupun menurut kita itu bukan yang terbaik, tapi apapun yang Allah kasih adalah yang terbaik menurut Allah dan terbaik untuk kita. Kita harus bisa ngambil nilai positif dari setiap hal yang terjadi. Selalu bersyukur. Misalnya ada cobaan, alhamdulillah justru ini adalah berkah karena saya bisa bla 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 misalnya. Misalnya dalam kondisi COVID ini kita di PHK, ya kita bilang alhamdulillah ini adalah berkah untuk kita belajar usaha, merintis bisnis yang insya Allah mungkin Allah tuntun kita di sini untuk menjadi lebih besar gitu. Ya bisa seperti itu misalnya. Yang penting kita harus berprasangka baik terus terhadap cobaan yang kita hadapin dalam pernikahan. Karena balik lagi dalam pernikahan pasti ada banyak cobaan yang akan kita hadapi. Yang kedua, berprasangka baik terhadap pasangan. Karena ya kita namanya punya pasangan yang dididiknya beda, lingkungannya beda, idealismenya beda, sudut pandangnya beda, cara berpikirnya beda, pengalamannya beda, ilmunya beda, maka akan ada hal-hal yang mungkin bersinggungan dengan kita, hal-hal yang berbeda dengan kita. Nah, perbedaan ini bisa jadi konflik, tapi bisa jadi suatu berkah kalau kita memang berprasangka baik terhadap perbedaan itu. Kita berprasangka baik terhadap pasangan kita. Apapun yang pasangan kita lakukan, tetaplah berprasangka baik bahwa itu dia lakukan yang terbaik untuk keluarganya, untuk kita itu. Oke, jadi berprasangka baik. Jangan kita sering suudzon sama pasangan kita. Kalau kita sering bersuudzon dengan pasangan kita ngerasa nggak nyaman dan bisa muncul konflik-konflik selanjutnya. Karena keributan-keributan itu kan kita juga nggak enak kalau misalnya selalu tertuduh, selalu pasangan kita selalu berprasangka buruk tentang kita juga kan nggak nyaman dalam rumah tangga. Kita pulang ke rumah nggak nyaman gitu. Jadi kita harus selalu berprasangka baik dengan pasangan kita gitu. Yang ketiga, berprasangka baik atas segala ikhtiar yang kita lakukan. Tadi misalnya di PHK karena corona, kita berprasangka baik bahwa
mungkin dengan corona ini Allah tuntun kita untuk berbisnis. Bisnis ini insya Allah mudah-mudahan Allah bantu, Allah bersamai kita supaya bisnis ini lebih besar, membuat kita bisa naik taraf kehidupannya, membuat kita bisa lebih ngasih manfaat untuk orang banyak, misalnya buka lapangan pekerjaan, kita bisa ngasih lebih untuk orang tua kita bisa ngasih lebih untuk pasangan kita, untuk anak kita bisa sedekah lebih banyak. Intinya kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, kita lebih banyak waktu misalnya dengan keluarga. Intinya kita harus selalu berprasangka baik, berhusnuzon atas ikhtiar yang kita lakukan bila ikhtiar itu memang sudah sesuai dengan aturan yang Allah berikan, tidak menyelisihi atas aturan-aturan yang Allah berikan gitu. Berikutnya, berprasangka baik terhadap komentar orang lain, yang seperti yang di episode pertama saya jelaskan bahwa pasti karena kita baru berumah tangga akan ada komentar-komentar negatif, komentar-komentar miring. Kita harus berhusnuzon terhadap orang-orang dan komentar-komentar itu, bahwa komentar itu mereka berikan kepada kita untuk kita bisa lebih baik, untuk kita lebih belajar lagi, untuk kita menjadi orang yang lebih baik dalam menyikapi segala masalah. Intinya kita tetap harus berhusnuzon tentang komentar-komentar yang mungkin dilayangkan oleh orang-orang terdekat kita kepada kita gitu. Berikutnya yang kelima, kita harus berprasangka baik. Berprasangka baik itu membuat hati kita tenang, membuat pikiran kita tenang. Karena kita berhusnuzon, jadi kita tuh nggak was-was. Kalau kita nggak was-was, kalau kita nggak was-was tuh hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih tenang, pikiran kita lebih jernih, melakukan segala sesuatunya nggak spekulatif, nggak terburu-buru, nggak asal-asalan, tidak dalam kondisi terdesak. Kita bisa berpikir dengan pikiran yang lebih jernih untuk mengambil keputusan yang insya Allah lebih baik. Jadi berprasangka baik itu memang akan selalu baik gitu. Berprasangka baik juga tidak membuat kita stres, karena tadi pikiran kita tenang, kita jadi nggak stres. Kalau kita nggak stres ya kita rumah tangganya nyaman. Kewarasan suami istri itu sangat perlu, dan saat kita stres itu kewarasan suami istri pasti terganggu. Makanya dengan positive thinking kita bisa membuat rumah tangga kita jadi lebih adem, lebih nyaman satu sama lain. Makanya positive thinking ini sangat diperlukan oleh kita yang ingin berumah tangga gitu. Berprasangka baik tapi tidak terlalu berharap. Meskipun kita berikhtiar, kita melakukan ini gitu, melakukan usaha ini secara maksimal, tapi kita tidak berharap kepada manusia gitu. Jadi ini guru saya pernah bilang gini, kalau cerita Haji Sulam, tahu tukang bubur naik haji ya, ini kan udah pasti banyak yang tahu gitu. Haji Sulam itu kalau kita pikir-pikir, apa iya bisa ya kita berangkat haji, ngeberangkatin orang tuanya haji, kitanya haji, istri kita haji, bahkan kita ngajak tetangga kita untuk berhaji lewat jualan bubur. Kalau kita pikir-pikir secara matematis itu nggak masuk akal. Tapi dia itu tidak mengharapkan, tidak bergantung pada ikhtiarnya, nggak bergantung pada jualan buburnya. Dia ikhtiarnya maksimal jualan bubur, bergantungnya hanya pada Allah. Entah dari mana Allah mau ngeberangkatin dia haji, akhirnya Allah kasih jalan kan untuk mereka yang dapat hadiah mobilnya dicairin jadi uangnya dipakai untuk berangkat haji rame-rame gitu. Uangnya cukup untuk ngeberangkatin haji rame-rame. Nah itu kan entah Allah mau kasih dari mana, tapi kita jangan berharap sama ikhtiar kita. Kita ikhtiar secara maksimal sepenuh hati, tapi berharapnya tetap sama Allah, bukan berharap sama jualan buburnya gitu ya. Terus berprasangka baik jika semua tidak sesuai harapan. Kalau kita melakukan sesuatu ikhtiar, tapi ternyata ikhtiar kita tidak sesuai target kita,
hasilnya tidak sesuai target kita, tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai perhitungan kita, maka kita harus tetap berprasangka baik bahwa mungkin itu yang terbaik Allah siapkan untuk kita. Mungkin Allah nggak ngasih ACC project yang gede nih, yang menurut kita nih sangat perlu, ya sangat harus kita dapatkan, kita ikhtiar maksimal, tapi begitu hasilnya ternyata kita nggak dapat proyek itu, kita harus tetap berprasangka baik. Mungkin Allah akan siapkan proyek yang lebih besar. Mungkin kalau kita handle proyek itu berantakan atau nggak kehandle dengan baik, kita jadi punya masalah lebih besar. Mungkin Allah minta kita belajar lagi dari proyek-proyek yang lebih kecil, nanti Allah siapkan sama proyek yang jauh lebih besar dari yang sekarang gagal. Apapun itu, intinya kita harus tetap berprasangka baik meskipun apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi kan balik lagi, kita berharap hanya kepada Allah. Apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik gitu. Yang terakhir, positive thinking terhadap pasangan membuat rumah tangga jadi lebih harmonis. Kita harus berpositive thinking terhadap pasangan kita. Kita harus berprasangka baik tentang pasangan kita, tentang ikhtiar yang dia lakukan, tentang apa yang dia usahakan, tentang apa yang dia perjuangkan. Itu semua adalah untuk kita, yang terbaik untuk kita, insya Allah, selama itu tidak menyalahi aturan-aturan yang Allah telah tetapkan gitu. Jadi di episode ketiga ini saya hanya membahas tentang positive thinking, tentang berprasangka baik, tentang husnuzon. Tapi memang betapa pentingnya poin tersebut kita miliki sebelum berumah tangga, karena tadi rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Cobaan yang besar akan kita hadapi, dan kita memang membutuhkan berpikir positif agar kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih punya dampak positif gitu. Jadi kita nggak salah perhitungan, kita nggak salah ambil keputusan karena kita berpikir terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, atau spekulatif. Kita bisa berpikir lebih jernih kalau kita selalu berpositive thinking. Itu aja dari gue di episode ketiga ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian, dan kalau kalian memang rasa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kalian. Dan kalau ada kekurangan, gue minta maaf. Kalau ada kesalahan, gue minta maaf. Ilmu gue belum banyak, ilmu gue cuma sampai sini. Gue cuma bisa sharing sampai sini. Sekali lagi, gue Denis. Terima kasih udah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.